Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Baiklah, sebelum kita belajar lagi dari bagian firman yang menjadi bahan perenungan kita di minggu yang berjalan ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika di saat ini kami ada dalam keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati, kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan yang Engkau beri di saat ini, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman yang menjadi bahan perenungan bagi kami di minggu yang berjalan ini. Maka biarlah hikmat-Mu ada bagi kami semua, baik hamba-Mu tetapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Berilah kami pengertian agar kami mampu memahami apa maksud dan apa mau Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Namun sadar juga kami Tuhan, seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu. Maka kami bermohon, ampuni dan kasihanilah kami, dan biarlah kami dilayakkan untuk selalu memuliakan Engkau. Maka di saat ini siap sedialah kami menyambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata pergumulan hidup menjadi tolak ukur bagi kita manusia, sampai di mana keberimanan kita kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab banyak orang yang tadinya sabar, yang tadinya setia kepada Tuhan, tiba-tiba memberontak, tiba-tiba bersungut-sungut, menyalahkan, bahkan lari dari Tuhan, karena mereka tidak mampu menahan beban hidup. Namun sebaliknya, ada orang yang tadinya tidak taat, ada orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, ia menyadari bahwa pertolongan satu-satunya yang ia dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Nah, saudara-saudaraku, namun kadangkala dalam keadaan ketika kita gelisah, ketika kita takut, ketika kita bersedih atau marah, motivasi atau tujuan kita mencari Tuhan hanyalah agar kita memperoleh jalan keluar
ada permasalahan. Bahasa hari-hari orang bilang setelah sota iko mau, orang lupa mau bilang makasih Tuhan Yesus. Bahkan kebiasaan ini pun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, ketika orang lain so bantu, orang ada niat sama sekali untuk mau bilang makasih. Dan memberi kesan bahwa kita hidup sebagai manusia yang tidak tahu terima kasih, yang tidak tahu mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan beri melalui orang lain. Namun itulah realita yang terjadi masa kini, meski memang tidak semua orang demikian. Saudara-saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal, tentu ini bukanlah hal yang mudah. Sebab pada kenyataannya, semua orang mampu bersyukur apabila situasi dalam kehidupannya baik-baik saja. Namun jika dalam kesusahan, keluhan kita lebih banyak daripada ucapan syukur. Apabila pertolongan Tuhan berlaku untuk kita, saking senangnya orang lupa berterima kasih. Demikian halnya dengan 10 orang kusta ketika saat itu Yesus menyusuri jalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Saat itu ke-10 orang kusta, mereka meminta belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Orang Yahudi pada waktu itu menganggap penyakit kusta sebagai kutukan, sehingga penderita kusta dikucilkan dan tidak diterima di masyarakat. Itulah sebabnya mereka hanya mampu berteriak dari jauh dan malu untuk mendekati Yesus. Namun pada saat itu, Yesus tidak langsung menjanjikan kesembuhan bagi mereka. Ia terlebih dahulu menguji iman dan ketaatan ke-10 orang ini. Ia menyuruh mereka untuk pergi menemui imam. Dan sementara dalam perjalanan, akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan pertolongannya bagi mereka, dan mereka boleh sembuh. Saudara-saudaraku, namun di saat itu ketika mereka memperoleh kesembuhan, hanya 1 orang yang sadar bahwa kesembuhan yang ia peroleh hanya daripada Tuhan, sehingga membuat dirinya untuk berkewajiban mengucapkan terima kasih dan memuliakan Tuhan. Demikian pun dengan kita harus menyadari jika doa kita belum langsung dijawab oleh Tuhan, maka sebagai manusia janganlah kita menyalahkan Tuhan. Sebab ternyata Tuhan memberi jeda bagi kita untuk menguji sampai di mana kesetiaan dan ketaatan kita. Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan, tetapi juga Ia mau agar kita memiliki usaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jangan kita mencari Tuhan saat kita dalam situasi buruk saja, tapi marilah kita datang dan bersyukur senantiasa kepadanya dalam segala hal, dalam segala kondisi kehidupan kita. Di antara 10 orang yang disembuhkan Yesus, hanya 1 yang kembali menemuinya untuk berterima kasih, sebab ia merasa sudah sangat tertolong, sudah sangat terbantu, maka menjadi kewajibannya untuk memuliakan Tuhan. Maka sebagaimana orang Samaria yang tahu berterima kasih, yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, maka marilah juga kita menjadi orang-orang jemaat Tuhan yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, apalagi jika segala kerinduan kita telah dijawab. Penyakit kusta itu pun diibaratkan dengan segala pergumulan hidup kita. Maka sebagai orang beriman, kita tahu kepada siapa seharusnya kita menaruh harap dan kita menaruh ucapan syukur. Untuk itu kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, kita persembahkan syukur, kita berterima kasih atas semua perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Kita percaya bahwa rencana Allah tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Rencana Allah bukanlah rencana yang jahat, namun membawa kebaikan bagi kita. Namun seringkali kita saja yang belum mampu untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Maka melalui firman di saat ini,
marilah kita memahami bahwa semua rencana yang Tuhan jadikan bagi kita adalah untuk kebaikan. Hiduplah mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan tersedia bagi kita yang taat dan setia mengikuti rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, tak henti-hentinya kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu, sebab kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami boleh lagi belajar dari kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia, tetapi juga tahu untuk mengucap syukur dan berterima kasih dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami bertindak sebagai umat yang beriman, yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah tercipta di saat ini. Biar kiranya sebagai umat yang percaya kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Maka terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, sumber pertolongan bagi kami umat yang percaya. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini sudah selesai. Maka dengan harapan biarlah firman ini boleh menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita mampu menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kerinduan kita akan dijawab dan berkat-berkat